Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi bahasan kita tentang hukum pidana ya, tentang hukum pidana. Yang baru ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah bicara tentang asas legalitas ya, tentang asas legalitas. Nah, sekarang bahwa tadi disampaikan bahwa ya apa tadi asas legalitas ya. Baik, bahwa asas legalitas itu ya sini ya, asas legalitas ini bang ini. Ya. Asas legalitas itu kan tadi dikatakan tidak boleh menggunakan analogi ya, tidak boleh menggunakan analogi ya kan, tidak boleh menggunakan analogi ya atau kias ya. Nah, apakah semua negara ya? Tidak semua negara ya. Pada umumnya yang masih dipakai adalah di Indonesia ya, negara di Indonesia dan juga di Belanda. Jadi negara-negara yang masih berprinsip civil law ya. Jadi ini ada di Belanda ya dan Indonesia ya, masih mengakui prinsip ini. Kemudian juga ada beberapa sarjana yang juga tidak dapat menyetujuinya ya. Jadi ini disetujui ya di Indonesia ya. Kemudian ada beberapa sarjana yaitu Taverne ya, kemudian juga Pompe ya, dan juga Jonker ya, Jonkers ya. Ini dia tidak menyetujui ya. Nah, kemudian kita lihat pendapat para sarjana-sarjana yang lain ya, kaitannya dengan asas legalitas yang tidak boleh ya menggunakan analogi atau kias ini ya, yaitu dari Scholten ya, seorang sarjana sarjana dari Scholten ya. Scholten ini menyatakan bahwa boleh ya, menurut Scholten boleh ya, dan dia mengatakan bahwa baik dalam hal tafsiran ekstensif ya maupun analogi dasarnya adalah sama ya, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi, lebih umum dan lebih abstrak dari norma yang ada, dan dari itu lalu didedusir ya menjadi aturan yang baru ya. Antara keduanya hanya ada perbedaan gradual saja. Jadi boleh, dan dia menyatakan ya antara analogi ya itu adalah sama dengan ya, sama dengan apa? Sama dengan tafsir ekstensif ya. Sama dengan tafsir ekstensif ya. Yang membedakan hanya ya gradasinya saja yang berbeda ya, gradasi atau gradualnya saja ya, gradualnya saja yang beda ya. Itu menurut Paul Scholten ya, Profesor Scholten sorry ya. Menurut Profesor Scholten ya. Jadi menurut Prof Scholten. Nah, kemudian lihat ya, bagaimana menurut Paul Scholten ya. Contohnya apa ya? Kita lihat ya contohnya ya. Di sini contohnya adalah pengertian barang ya. Contohnya untuk definisi barang ya, atau pengertian barang ya. Pengertian barang ya, atau bahasa Belandanya adalah
ya, good ya. Good ya, benda. Pengertian barang atau benda ya, good dalam pasar 362 KUHP ya. Ya, pasal 362 ya. KUHP. Oh, jadi gede. Kecilin lagi, sorry. Nah, ini ya. Oke, sorry. Pasal 362 KUHP tentang pencurian ya. Tentang apa? Tentang pencurian ya. Di sini dikatakan bahwa benda juga meliputi ya. Ya. Pencurian benda ini ya juga meliputi pencurian atas aliran listrik ya. Aliran listrik ya. Di tahun 1921 putusan ya dari Belanda ya, dari Mahkamah Agung Belanda ya. Mahkamah Agung Belanda. Ini contoh daripada penafsiran tafsir ekstensif atau analogi ya menurut Profesor Scholten. Nah, kemudian bagaimana sarjana yang lain ya? Sarjana yang lain kita lihat di sini ya. Misalnya dari mana nih? Samping aja kali ya. Samping aja deh. Samping aja ya. Tafsiran yang lain yaitu dari ya. Profesor Van Hattum ya. Kecilin lagi ya, gedein dikit. Sorry, gedein lagi. Nah, ya. Profesor ya. Siapa prof ya? Profesor Van Hattum ya. Profesor Van Hattum T ya. Menyatakan bahwa dalam bukunya Han en Leerboek van het Strafrecht ya, tahun 1953 ya. Di tahun 19 tahunnya aja sih tulisnya, namanya judul karangannya nanti lihat aja ya. Mengatakan bahwa beliau menolak analogi dalam menentukan perbuatan pidana. Jadi dia menolak ya. Menolak analogi. Jadi beda dengan Profesor Scholten ya, dia menolak adanya analogi dan juga dia menolak ya tafsiran ekstensif ya, menolak juga tafsiran ekstensif ya, dan mengatakan bahwa putusan ya Mahkamah Agung Belanda ya tahun 1921 ya bukanlah sebuah contoh ya, bukan contoh atau bukan referensi ya, bukan jurisprudensi ya, bukan contoh ya. Jadi menurut dari seorang tokoh pakar yang lain ya. Nah, kemudian yang lain siapa? Profesor Mulyatno ya. Kita lihat pendapat dari ya Profesor Mulyatno ya. Nah, bagaimana pendapat Mulyatno ya? Berikutnya pendapat dari Profesor Mulyatno ya, SH ya. Profesor Mulyatno SH. Apakah dalam pencurian daya listrik dianggap sebagai good karena tafsiran ekstensif ataupun karena peralihan kata ya, itu hanyalah berlainan kata-kata saja. Yang terang ialah bahwa good ya pada WVS ya dibentuk hanya bermakna sebagai benda yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada makna sekarang juga meliputi benda yang berwujud. Jadi menurut Prof Mulyatno ya,
good itu ya hanya beralih maknanya ya, hanyalah berlainan kata saja ya. Apa namanya, jadi selain sama-sama benda ya, termasuk juga benda tidak berwujud, jadi tidak ada, bukan analogi ya terkait dengan kasus 1921 ya. Jadi meskipun Profesor Mulyano tidak menyangkal bahwa tafsiran ekstensif itu sifatnya sama dengan analogi, perbedaannya hanya soal gradasi. Namun ada juga batas-batasnya yang jelas pula sampai di mana yang masih dapat dinamakan interpretasi dan manakah yang sudah meningkat ke analogi. Jadi menurut Prof Mulyano ini ya, Prof Mulyatno ya, kalau hanya sekedar interpretasi oke ya. Nah, interpretasi boleh ya. Interpretasi oke ya. Nah, tapi kalau sudah ke analogi, beliau tegas ya, analogi tidak boleh ya. Baik, saya kira itu ya mengenai kedudukan apa tadi, analogi ya, kedudukan asas legalitas ya, kaitannya dengan ini ya, tidak bolehnya menggunakan analogi atau kias. Jadi menurut Profesor Scholten boleh ya, dan memberikan contoh di tahun 1921 yaitu berubahnya pengertian good ya dari barang menjadi alienalistik. Sedangkan menurut Van Houten sebaliknya menolak, termasuk juga menolak putusan pengadilan Mahkamah Agung Belanda di tahun 1921 ya. Dan terakhir dari Prof Mulyatno ya, berbeda gitu ya, jadi lebih ke pertengahan. Jadi pengertian benda di tahun 1921 itu dianggap sebagai benda tidak berwujud, tapi sama-sama benda itu hanyalah merupakan suatu interpretasi ataupun penafsiran ya. Sedangkan kalau sudah merangkah kepada analogi itu tidak boleh ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk pemaparan terkait dengan asas legalitas ya, asas legalitas terkait dengan ya bolehkah ya menggunakan kias ya atau analogi. Jadi ada perbedaan pendapat gitu ya di kalangan sarjana ya yang sangat masyhur. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.